Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suherdiman Januardi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 17 di Kementerian Pertanian tahun 2020. Judul proyek perubahan saya adalah Strategi Pengembangan Agribisnis Talas Beneng sebagai komoditas unggul lokal mendukung peningkatan ekspor di Kabupaten Pandeglang. Talas Beneng atau singkatan dari besar dan kuning dengan nama latinnya adalah Xanthosoma andipes kiko merupakan komoditas tanaman pangan asal Kabupaten Pandeglang yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang semua bagian tanamannya bernilai ekonomi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia sudah melakukan pelepasan varietas Talas Beneng ini melalui keputusan Menteri Pertanian pertanggal 13 Oktober tahun 2020. Sehingga Talas Beneng telah menjadi varietas unggul nasional, bahkan telah dipilih menjadi salah satu komoditas dalam program Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor atau GratiX. Pengelolaan Talas Beneng di Kabupaten Pandeglang dihadapkan pada beberapa permasalahan. Di antaranya adalah pengelolaan masih dilakukan secara parsial, kemudian belum ada kelembagaan petani yang mengelola secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kemudian belum seimbangnya ketersediaan produk Talas Beneng dibandingkan dengan permintaan pasar khususnya untuk ekspor yang cukup tinggi. Kemudian masih terbatasnya luas pertanaman serta ketersediaan benih. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dilakukan 6 langkah inovasi. Pertama adalah penguatan kelembagaan petani, yang kedua segmentasi usaha, ketiga kolaborasi instansional, keempat kerjasama kelembagaan, kelima membangun kemitraan, dan yang keenam adalah koordinasi fasilitasi pembiayaan. Berbagai langkah yang merupakan milestone jangka pendek selama 2 bulan pelaksanaan proyek perubahan telah mendapatkan dukungan dari berbagai unsur stakeholder, baik pemerintah Kabupaten Pandeglang, pemerintah Provinsi Banten, maupun pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian. Demikian juga unsur swasta, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan pelaku usaha lainnya. Beberapa kali pertemuan dan FGD dengan berbagai unsur stakeholder yang membahas berbagai langkah strategis dalam pengembangan Talas Beneng telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang membentuk sebuah asosiasi pelaku usaha Talas Beneng, disingkat dengan Asputaben. Ketuanya Pak Ardi. Kenapa disebut asosiasi pelaku usaha? Pelaku usaha itu dari hulu sampai hilir. Nanti ada yang fokus di perbibitan, budidaya, pengolahan, dan pasar. Langkah inovatif tersebut yaitu 1. Penguatan kelembagaan petani dilakukan dengan pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng Kabupaten Pandeglang atau Asputaben yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang yang beranggotakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pakar, dan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani. Diharapkan menjadi
cikal bakal terwujudnya korporasi petani dalam usaha talas beneng, sehingga agribisnis yang dijalankan dari hulu sampai hilir dapat dikelola secara terintegrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Ahad tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020. Saya selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang dan penasehat Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng Kabupaten Pandeglang (Asputabim) dengan ini resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng Kabupaten Pandeglang, disingkat menjadi Asputabim, periode 2020 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang nomor 188.4 garis miring SK 2997 strip Distan garis miring 10 Romawi garis miring 2020. Demikian pengukuhan ini agar saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai pengurus Asosiasi Pelaku Usaha Talas Beneng Kabupaten Pandeglang atau Asputabim periode 2020 sampai dengan 2023. Terima kasih. Tujuan dibentuknya Asputabim yaitu 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi petani, kemitraan usaha tani, mempromosikan komoditas talas beneng yang dihasilkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mendorong persaingan usaha tani yang adil, memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi, teknologi, pemasaran, serta membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. 2. Sebagai kelembagaan petani di tingkat Kabupaten Pandeglang yang melayani teknologi pra atau pasca panen dan atau menciptakan inovasi dalam usaha tani talas beneng secara efektif dan efisien dan berwawasan lingkungan. Segmentasi usaha, adanya pembagian peran beberapa kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan pelaku usaha yang fokus dalam budidaya, penangkaran benih, pengolahan berbagai produk, serta pemasaran. Dalam penguatan benih talas beneng, beberapa kelompok tani telah mendapatkan rekomendasi dari UPTD Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau PSBTPHP Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagai produsen benih bina. Termasuk untuk talas beneng, demikian juga beberapa pelaku usaha telah mendapatkan rekomendasi sebagai pengedar benih bina tanaman pangan termasuk untuk komoditi talas beneng. Yang kami butuhkan sebetulnya di penguatan kelembagaan kalau untuk capacity building, tetapi bantuan, barangkali kalau Bantek yang dimaksud oleh BI itu bantuan sarana prasarana akan lebih bagus juga. Yang krusial sebetulnya ada di hilir selain di hulu tadi itu. Di hilir itu adalah di pengolahan pasca panen. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada Pak Budi. Udah semuanya. Sepertinya penjelasan dari Pak Budi sudah sangat lengkap tadi Pak Budi. Ya mohon nanti. Baik, Bapak. Karena ingatan kami juga terbatas kalau bisa dituangkan dalam bentuk. Baik. Secara tertulis akan lebih membantu kami Pak Budi untuk perencanaan program
program kerja ke depan di 2021. Baik. Kolaborasi instansional dilakukan antara Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon, Ditjen Tanaman Pangan dan Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian. Melalui kolaborasi instansional ini diharapkan usaha tani talas beneng yang dijalankan para petani sesuai dengan kaidah-kaidah Good Agriculture Practice atau GAP sehingga bisa berkelanjutan dan ekspor produk talas beneng terjaga dalam kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya. Masih mengimpor produk tepung dari luar, khususnya terigu. Mungkin di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengekspor ataupun mengirim keluar hasil olahan dari pertanian lokal kita. Itu yang menjadi harapan besar buat kami, yang mudah-mudahan dengan adanya kerjasama sinergi antara kedua belah pihak, khususnya dari dengan tadi Astu Saben dengan Saudales membentuk suatu kerjasama yang bersinergi, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dan sama-sama bisa mensejahterakan dan membahayakan. Kemitraan juga dilakukan dalam pemasaran antara kelompok tani dengan buyer, antara Asputaben dengan buyer. Langkah ini diharapkan dapat mendekatkan antara aspek hulu dengan aspek hilir. 6. Koordinasi fasilitasi pembiayaan. Koordinasi dilakukan selain dengan perbankan melalui pembiayaan kredit usaha tani, juga melalui pembiayaan dari CSR PKBL, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dengan suku bunga yang rendah. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada coach dan mentor atas bimbingannya selama pelaksanaan proyek perubahan ini. Demikian pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim efektif yang telah mendukung dan solid, kemudian berbagai unsur stakeholder baik internal maupun eksternal, sehingga proyek perubahan dalam 2 bulan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap melalui 6 langkah inovasi tersebut, usaha talas beneng khususnya di Kabupaten Pandeglang dapat dikelola secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, serta permintaan pasar ekspor dapat terpenuhi sehingga pendapatan petani dan perekonomian di Kabupaten Pandeglang bisa lebih meningkat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Rusminto, pejabat sementara Bupati Pandeglang, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Pandeglang untuk ayo bercocok tanam menanam talas beneng. Ini merupakan talas beneng asli khas Pandeglang yang bisa untuk diproduksi dalam berbagai bentuk macam, bisa jadi obat, bisa juga pangan, dan juga bisa untuk tembakau pengganti zero nikotin. Ayo kita giatkan menanam tanaman beneng di Pandeglang. Semoga juga Pak Budi bisa meningkatkan terus produktivitas pertanian dan peternakan yang ada di Kabupaten Pandeglang sebagai komunitas unggulan bagi Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan dan memberikan apresiasi kepada dia tentang proyek perubahannya, yaitu sesuai dengan konteks yang ada di Pandeglang itu, dalam rangka strategi pengembangan agrobisnis ya, tentang talas beneng. Saya sebagai mentor sangat mendukung sekali tentang keberhasilan baik untuk internal ya di sana, untuk keberhasilan tentang proyek perubahan tersebut, karena dia sudah mengkolaborasikan tentang tahapan-tahapan proyek perubahan tersebut yang melibatkan beberapa stakeholder untuk stakeholder untuk langkah berikutnya bukan hanya karya tulisan, tetapi dia sudah melakukan implementasi. Nah itu
untuk mengarah kepada komunitas Beneng itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang mendukung baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang terhadap proyek perubahan Bapak Budi Januardi sebagai Kepala Dinas Pertanian yang saat ini sedang mengimplementasikan proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan judul Strategi Pengembangan Agribisnis Talas Beneng untuk mendukung ekspor di Kabupaten Pandeglang. Saya berharap dengan dikembangkannya agribisnis Talas Beneng dari hulu sampai hilir dapat meningkatkan pendapatan petani dan penyerapan tenaga kerja sehingga perekonomian di Kabupaten Pandeglang dapat meningkat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi dan menyambut baik terkait dengan konsep yang diusung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Konsep yang diusung dalam rangka proyek perubahan diklat PIM 2 yang sekarang sedang ditempuh oleh Kepala Dinas Pertanian Pandeglang. Salah satu konsep tersebut tertuang dalam strategi pengembangan agribisnis komoditas talas Beneng sebagai unggulan Pandeglang dalam rangka peningkatan ekspor di Kabupaten Pandeglang. Kenapa konsep ini diusung? Saya yakin dan percaya sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian. Bagaimanakah hulu akan mampu mensuplai hilir dan hilir mampu menarik hulu. Nah, di sini hebatnya konsep ini, hulu dan hilir sudah dibangun secara sinergi. Hulu di sini, Saudara Budi juga, Kadis Pandeglang, sudah mulai mengembangkan konsep jangka panjang. Bagaimanakah 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang untuk budaya talas Beneng bisa dikembangkan. Jadi kami berharap talas Beneng juga bukan hanya di Pandeglang, juga bisa dikembangkan di luar Pandeglang, bahkan di luar Provinsi Banten. Ini sudah ternyata jelas bahwa ini sudah mulai berjalan, di mana kami juga Dinas Pertanian Provinsi Banten sudah mulai pendaftaran perlindungan varietas, sehingga pengembangan talas Beneng ke depan sudah kuat, pertama dari sisi perlindungan varietas. Inilah yang merupakan kekuatan dasar dalam konsep proyek perubahan. Saya sebagai Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian sangat mengapresiasi proyek perubahan yang sedang dijalankan oleh Saudara Budi S. Januardi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang mengenai strategi pengembangan agribisnis talas Beneng untuk peningkatan ekspor dengan melakukan penataan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Berbagai produk olahan dengan bahan dasar talas bisa diproduksi secara variatif. Kami berkomitmen untuk membantu proses pemasaran ekspor produk-produk olahan yang dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Pandeglang melalui digital platform terintegrasi agrindotrade.com yang sedang kami kembangkan di unit kerja kami Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian agar pangsa pasarnya lebih terbuka. Semoga fasilitasi pemasaran ekspor secara terintegrasi melalui platform digital ini dapat menambah motivasi bagi para pelaku usaha di Kabupaten Pandeglang untuk terus berinovasi dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dihasilkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Insinyur Junaidi MM, Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama Informasi Perkarantinaan atau KKIP, Kementerian Pertanian. Sangat mendukung inovasi yang dibuat oleh Saudara Budi S. Januardi sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang untuk proyek perubahan dengan judul Strategi Pengembangan Agribisnis Talas Beneng sebagai komoditas unggulan lokal mendukung peningkatan ekspor di Kabupaten Pandeglang. Hal ini sangat sesuai dengan program strategi Kementerian Pertanian yaitu GratiX, Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor, dengan didukung 1000 desa pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, oleh sebab itu komoditas ekspor pertanian Kabupaten Pandeglang ini, di mana talas Beneng ini merupakan bagian di dalamnya, di mana harus dikembangkan secara masif.
kami akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha talas beneng ini lebih tertata dari hulu sampai hilir, agar kedepannya talas beneng yang diekspor dari Kabupaten Pandeglang terus terjaga kualitasnya, kuantitasnya, kontinuitasnya, sehingga perekonomian daerah khususnya Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten bisa lebih meningkat lagi. Amin. Sukses bagi Bapak Budi S. Januardi. Semangat. Terima kasih.